Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Bandung, Jawa Barat akan dijadikan tempat pembangunan patung Soekarno setinggi 100 meter. Yang kabarnya ini adalah patung tertinggi di Indonesia. Yang sudah direncanakan oleh Kang Emil, digugat, dikritik oleh orang-orang HTI dan FPI. Mereka meminta untuk membatalkan pembangunan ini. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini akan menjadi berhala, katanya. Kita harus katakan dulu identitas mereka yang menolak, supaya kita akan paham ke depannya nanti. Penting. Salah satu yang kurang ajar menurut saya di dalam mengkritik ini adalah Ahmad Jen. Dia ideolog HTI. Saya harus katakan itu. Ideolog pelongkotan HTI yang kemana-mana selalu teriak mendirikan negara khilafah. Ahmad Jen. Dia pernah menghina Bung Karno. Pernah dilaporkan PDIP segala macam. Gini ya. Kang Emil itu adalah seorang arsitek. Di Bandung, ketika beliau memimpin, banyak taman-taman yang beliau ciptakan. Bahkan ada taman yang khusus di sana sangat bersejarah. Dari gubernur zaman kolonial sampai sekarang beliau pampang. Supaya masyarakat paham. Supaya warga Jawa Barat paham bahwa di sini pernah ada orang yang memimpin ini orangnya. Dijadikan monumen. Dijadikan jas merah, jangan melupakan sejarah. Dan itu memang adalah keahlian Kang Emil, membuat arsitek gambar. Dan sekarang beliau merencanakan untuk membangun patung Bung Karno setinggi 100 meter. Sebagai upaya jas merah. Apa salahnya? Apa salahnya coba? Katanya takut mengganggu akidah orang Islam Jawa Barat. Keislaman orang Jawa Barat. Janganlah sok dilebih-lebihkan. Jangan, bos. Anda menganggap bahwa orang Muslim Jawa Barat itu orang-orang tolol. Beda zaman sekarang dengan orang dulu. Dulu, orang ketika membuat patung itu untuk disembah. Sekarang orang membuat patung itu untuk monumen. Apalagi Bung Karno, kita tahu sama-sama. Bung Karno itu jangan kemudian ditafsirkan milik orang, milik keluarga, milik satu partai. Jangan. Bung Karno itu adalah milik kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Kita perlu dan patut bersyukur adanya beliau. Ya. Supaya bangsa ini tahu. Orang yang kemudian berjuang mati-matian salah satunya adalah Bung Karno. Dia dalam memerdekakan republik ini. Apa salahnya? Bahwa kemudian ada narasi-narasi agama. Jangankan patung, gambar aja. Di dalam narasi agama fikih ya. Orang kalau memampang gambar utuh di dalam rumah katanya tidak akan masuk malaikat. Malaikat takut. Patung sama. Tapi kan ini kemudian perdebatan fikih, bukan tafsir tunggal, bukan pemahaman tunggal. Janganlah keortodokan itu lalu kemudian ditanamkan di pikiran publik. Coba kita dengarkan, apalagi si Ahmad Jen ini seret-seret nama anak Kang Emil lagi. Ini kurang ajar, yang berlebihan ini. Apa korelasinya coba? Kang Emil kemudian punya niatan baik untuk membangun monumen, lalu kemudian dikaitkan dengan anaknya yang telah wafat, meninggal. Ente kebangetan. Untuk saat ini saya akan membela Kang Emil. Beberapa waktu yang lalu saya mengkritik beliau, tapi sekarang di dalam urusan ini saya membela Kang Emil. Karena niatnya pasti baik dan impactnya pasti baik. Gak bakalan disembah, gak bakalan jadi berhala. Janganlah ditafsir-tafsirkan tolol kayak gitu. Coba kita dengarkan nih. Gaskan aja ya, mentaukid
melihat dorornya dari sejarah-sejarah itu, setiap patung yang dibangun dengan ukuran tertentu tuh, itu ujung-ujungnya emang nggak lepas daripada ujungnya tuh ditakdis dan disembah. Lihat sejarah-sejarah tuh begitu. Di zaman Kanaan juga begitu. Asalnya memang ketika dibangun judulnya variatif ya. Mereka ada yang bilang seni segala macam. Tapi ujung-ujungnya mentok-mentoknya ditakdis dan disembah. Dengan demikian maka ini persoalan-persoalan tauhid. Ini dibilang ancaman akidah. Sesuatu yang sakral banget. Kita hidup dengan la ilaha illallah. Kita juga ingin mati dengan la ilaha illallah. Bukan cuma ideal kita hidup dan mati dengan la ilaha illallah, tapi juga kita peduli dengan nasib umat. Bagaimana yang orang-orang yang belum kenal la ilaha illallah kita dakwahin. Bagaimana la ilaha illallah yang masih lemah kita kuatkan. Bukan malah sebaliknya. La ilaha illallah yang ada di umat, apalagi ini dicederai ya. Kalau saya lihat ini kelakuan Kang Emil ini betul-betul selama 5 tahun dia jadi gubernur belum pernah mendidik masyarakat Jabar terkait dengan kewajiban bertauhid, bersyahadat la ilaha illallah. Malah yang ada justru akan merusak la ilaha illallah yang ada di dada umat Islam di Jawa Barat khususnya. Boleh jadi sekarang ini belum semua para ulama di Jabar tahu tentang informasi ini. Dan kalau seandainya Kang Emil ini kekeh ngotot karena ketundukannya kepada pemodal, pemodalnya itu diduga kuat ini membawa aroma apa ya, diduga kuat membawa aroma ideologi komunis kemungkinan itu. Maka kita akan terus sosialisasikan kepada para ulama di Jabar bahwa ada ancaman akidah di depan mata. Dan kalau ini sudah sampai kepada para ulama, saya yakin ulama tidak akan tinggal diam. Saya mengingatkan Kang Emil agar takut kepada Allah, kepada Rasul, melalui ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para ulama tentang betapa kejinya patung, betapa berbahayanya patung, betapa maldorotnya patung langsung ke persoalan akidah. Maka saya pesankan ke Kang Emil, takutlah kepada Allah. Karena Kang Emil ini nanti akan mati, itu menghadap Allah dengan pertanggungjawaban amal yang Masya Allah ini ngeri banget ini. Di mana para pemodal, mungkin juga ini diduga oligarki ini yang membawa ideologi tertentu ini, nggak bakal nolong Kang Emil. Itu. Kemarin sedih-sedih karena kena musibah ya, anaknya meninggal hanyut itu. Kenapa nggak jadi pelajaran Kang Emil? Musibah yang kemarin itu harusnya menjadi bahan renungan lah Kang Emil. Oke, coba apa menurut kalian? Kurang ajar apa tidak? Dia sampai kemudian menyeret-nyeret ke ruang privat keluarga di dalam mengkritik ini. Korelasinya nggak ada korelasinya. Katanya mengganggu keimanan warga Jawa Barat. Saya sebagai warga Jawa Barat sama sekali nggak bakalan terganggu keimanan karena Kang Emil membuat patung. Nggak ada. Justru bahagia. Mengajarkan kepada masyarakat jas merah, jangan melupakan sejarah. Apa nilai buruknya apa? Apalagi tuduhan-tuduhan komunis segala macam. Udahlah. Mereka-mereka itu memang para ideolog HTI yang ingin sengaja membuat keruh suasana. Di dalam aspek apapun, kegiatan apapun yang dilakukan, mereka bisa lakukan kritik dengan sangat black campaign. Bukannya negatif campaign,
tapi black campaign, fitnah, mengadu domba, klaim-klaim warga Jawa Barat. Kita lihat nih, ulama-ulama nggak bakalan diam. Anda lagi mau memprovokasi ulama. Kalaupun ada yang terprovokasi oleh ucapan Anda, saya yakin ulamanya, ya ulama-ulama HTI dan ulama-ulama FPI, nggak bakalan jauh. Itu circle-nya itu. Jangan terprovokasi lah ya. Kita sebagai masyarakat jangan terprovokasi. Coba di sini kalau ada orang Jawa Barat, kalau ada warga Jawa Barat, bila ada orang yang membuat patung, orang Islam khususnya ya, dalam benak Anda apa? Apakah ingin menyembahnya? Atau justru kita kemudian ingin berfotoria, ini Bapak Proklamator nih. Saya yakin di benak publik itu kayak gitu tuh. Oh, ini Bapak Proklamator, Bung Karno, foto selfie. Mengenang, tertanam di memori bahwa ada orang yang pernah berjasa luar biasa untuk kemudian Republik ini merdeka. Kan itu. Jadi jangan kemudian dilebih-lebihkan. Jangan dilebih-lebihkan. Kasihan, ente terus saja memprovokasi umat. Jangan terprovokasi ya sebagai warga Jawa Barat. Jangan terprovokasi. Jangan ditafsirkan ini adalah ABCD. Positif aja, kenapa sih? Ulama lagi yang ngomong. Yang harusnya alladzina yang durnal ummah bi'aini rohmah. Bukan bi'aini provokasi. Bukan bi'aini su. Jangan terprovokasi. Saya warga Jawa Barat. Ente yang ngomong klaimnya orang Jawa Barat kan. Dan ucapan ente batal mengklaim bahwa orang Jawa Barat akan terganggu keimanannya. Gak bakalan. Bukan orang-orang bodoh orang Islam Jawa Barat. Ya. Jangan seenaknya nuduh-nuduh tuh. Klaim-klaiman seenaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.